Oke, selamat join Pak Farul. Iya, malam Bro Mike. Ya, Apa kabar Bro? Sehat Bro? Kohan, apa kabar kok? Sehat? Baik, baik, baik. Nah, sehat. Nah, ini mungkin sebelum ini dulu ya, jawab sebelum kita lanjut ini kan, kenapa kok terimanya nggak di cut loss? Oke, sebenarnya kalau diterima itu kan kita ngelihatnya dari berbagai sudut pandang. Satu dari technical, juga satu dari, yang berikutnya dari fundamental. Nah, kalau kayak kemarin perang itu juga sebenarnya kita nggak pernah tahu ya, Rul ya, perangnya berapa lama, apalagi kan daerah waktunya Trump ini sering banget berubah-berubah. Nah, berubah-berubah ini yang membuat kita mau cut loss sekarang sama cut loss nanti, semakin telat kita cut loss itu semakin charge reboundnya besar. Apalagi kemarin untuk yang MSCI ini kan kita ngelihatnya oke, mungkin MSCI sooner later bakal settle. Sebenarnya kita ngelihat juga nggak akan ada resiko ke frontier ya awalnya ya, saya cerita dikit. Nah, berikutnya belum selesai ini kita kedatangan eh, perang yang Trump ini ya. Nah, ini juga sebenarnya kita juga ngelihat dari perang yang sebelumnya nih. Untuk yang trade war, Trump ini cenderung hari ini dan besok itu bisa berubah. Maksudnya apapun bisa berubah within a second. Lebih ke situ sebenarnya. Kenapa kok kita? Nah, anyway, semua yang kita lihat itu banyak yang kita lihat dari sisi fundamental, terutama company-company yang ada corporate action. Itu alasan kenapa kita melihat oh ini masih layak untuk di hold. Sebenarnya lebih ke situ. Oke, balik ke Michael. oke. Michael nih hari ini menawarkan diri untuk jadi moderator, bro, karena dia merasa ada banyak pertanyaan yang mungkin dari sisi retail, sisinya Michael jadi concern. Oke, gimana gimana nih Michael sama Oke, Faro? aku izin mulai dulu ya, Kohan. Jadi, Ya. selamat malam teman-teman semua di sini. Perkenalkan dulu, nama aku Michael dari tim investment specialist. Dan di sini kita hadir Kohan, senior investment specialist kita, dan juga Pak Farul, ekonom kita. Jadi, malam ini kita bertiga akan ngobrolin soal market kita, terus market global, dan juga kayak ke depannya expect apa sih. Mungkin yang teman-teman di sini pada pengen tahu itu kan kemarin ada gencatan senjata ya, Pak Faru. Terus kayak view dari makro global kita ini gimana ya? Soalnya dari geopolitik kan tensinya ada eskalasi, ada penurunan. Iya, jadi kalau mau kita bahas ya, sebenarnya itu ada terjadi reverse. Kalau kemarin-kemarin itu kan orang pada ketakutan perang ini akan lama. Jadi kalau follow Instagram aku, jadi dari awal Senin, terutama dari minggu lalu tuh, aku sudah merasa pasar itu pada dasarnya sudah ready dengan perang. Udah ready. Udah ready, bakal tit for tat, berantem terus-terusan sampai 12 bulan ke depan. Kalau sudah ready, maka pasar selanjutnya itu bukan ngitung downside lagi, tapi kira-kira kalau perangnya berlanjut, demand apa yang akan naik? Apakah chemical bakal naik demand-nya karena terkait dengan peralatan perang dan lain-lain? Terus juga demand rare earth, copper, nikel, timah, batu bara, itu lagi dihitung lagi semuanya. Jadi kalau saya pertama kali ngelihatnya, kalau dari minggu lalu, karena fix di Amerika itu sudah nggak terlalu naik lagi, net long position di oil udah keterlaluan tingginya, udah lebih tinggi daripada tahun 2025, di dolar juga. Saya lebih melihatnya memang sudah mulai ada potensi perubahan taktikal. Nah, yang nggak kita nyangka, ternyata kita udah ngerasa bottom, ternyata pas juga nih, Donald Trump-nya pun merasa bottom, Mbak. Udah merasa bottom, ya udah tekanan dari luar dalam negeri ya terpaksa kita harus cari cara untuk ceasefire itu yang terjadi sehingga ini kalau aku punya pendapat ya April ini harusnya sih kita party. April ini harusnya kita party. Aku sih melihat kalau dari lihat flow asing itu positioning on Indonesia is already very light, light banget. Buat di equity sama bond itu udah rendah banget. Mau nggak mau kalau ada perubahan ini, terlepas kita ada masalah, terlepas ada isu MSCI dan lain-lain, kita akan melihat apa namanya itu short covering itu kejadian yang mana itu udah bisa kita lihat ya mau nggak mau sampai seminggu ke depan akan ada panik buying. Aku itu yang aku lihat. Nah,
Kalau yang udah beli pada panic buying, kalau aku lihatnya sampai bulan April ini enjoy the rally. Kalau menurut saya yang lagi kejadian sekarang itu adalah semua yang dianggap berdosa. Berdosa di bulan Februari, di bulan Maret dosanya diampuni dulu di bulan April. Nah, kalau yang berdosa kan kita dapat itu. Kecuali yang dosanya besar banget ya. Yang dosanya besar banget itu yang masuk HSC kemarin tuh, HSC itu yang kita hindarin lah. Tapi di luar itu bakal balik. Saya sih lihatnya ini mean reversion play. Lihat aja yang mana yang kemarin volumenya banyak paling ini dibuang. Mau nggak mau itu harus reboundnya paling besar saya lihat. Kalau untuk fundamental, saya all out commodity. Semua yang komoditi, batu bara related, nikel related, baik kekepin kalau aku lihatnya. Kekepin kenapa? Karena tensi ini di global ini akan cenderung persisten. Tapi at the moment, at the current market valuation, sudah lebih banyak upside-nya daripada downside-nya. Kira-kira kayak gitu aku lihatnya. Aku lihat kayaknya at the moment paling nggak sebulan ini ya. Sebulan ini karena kalau market udah turun banyak gini, dia butuh konsolidasi. Tapi yang bakal kejadian walaupun ada konsolidasi itu harus ada kenaikan juga. Marketnya ini harus naik. Kalau aku lihat save the moment di bulan April. Aku lihat sampai akhir April kayaknya masih oke deh. Aku baru takut nanti ketika mulai ada pengumuman gubernur The Fed baru bulan Mei. Nah itu nanti tuh. Aku rasa jadi concern baru. Paling nggak 2 minggu inilah. Ceasefire-nya 2 minggu katanya. Aku all batu bara, minyak jangan kaget minyaknya jatuh Pak. Karena kalau kita cek di banyak tempat, itu tangki-tangki kilang-kilang minyak itu lagi oversupply nunggu barang keluar. Nah barang keluar ini lagi kencang. Aku sih minyak turun sampai 75, aku nggak heran. 75, baru nanti naik 90 lagi. Kira-kira kayak gitu. Ya, nambahin sekalian, kalau yang tadi Fahrul bilang soal konsolidasi, sebenarnya waktu kemarin marketnya turun banyak ini kan, sebelum konsolidasi ini ada preakumulasi kalau kita lihat secara teknikal ya bro. Itu kalau kita lihat, preakumulasi itu sebenarnya pergerakannya turunnya udah nggak kuat. Nah ini sebenarnya awal dari akumulasi. Ini kebanyakan kejadian di barang saham mana aja bro ya. Nah tinggal yang perlu diperhatikan nih kan hari ini kan lumayan banyak barang yang pada gap up tuh. Nah gap up ini kalau semuanya kecil ya udahlah jangan dilihat. Mungkin yang besar ini yang jadi utangnya nanti gimana. Nah itu sebenarnya gampangnya anytime kita bisa lihat dia pullback itu malah chance to entry yang pertama ya. Nah yang kedua ini sama seperti yang kemarin kita ngomong dulu ya. Lu ngomong oil gimana? Hari ini oilnya kenceng banget turunnya, sekitar 15% ya. Tapi oilnya itu udah berkali-kali kalau kita ngomong teknikal, 110 ke atas itu nggak kuat. Itu udah bikin jarum berkali-kali, itu udah tanda. Betul. Udah tanda. Betul. Jadi aku lihat ini bakal guling-guling, 70-an bakal nyampe sih oil. Tapi Ya, habis betul. itu, covering naik lagi. Betul, nah ini sebenarnya kan karena pernah kita kejadian waktu zaman tahun 2022 ya Rul ya, oil sampai 130, tapi kan itu cuma sebentar. Dan banyak analis tahu-tahu oil bisa sampai 150, berapa ya, pada akhirnya juga turunnya juga lumayan kencang ya sampai ke berapa. Jadi ya harusnya nggak lebih worse dari kemarin. Kalau gua lihat ya, ini harusnya recovery kita bakal cepat kalau untuk oil. Iya. Oke. Iya, recovery kita bakal cepat. Aku lihat April size the moment deh. April size the moment. Aku sih justru makin ngerasa kalau kita lihat pola-pola akumulasinya. Terus kalau aku kan biasanya ngeliat cloud ya. Ini kemungkinan besar paling nggak banyak saham-saham gapnya bakal nutup bulan ini sih. Lu lihat aja ya, gapnya masih banyak lah. Semua saham itu pada nge-gap. Aku lihat kita tinggal nyari aja beberapa saham yang gapnya bakal tutup. Yang aku lihat ya, yang tadinya dipanis hebat. Konglo ini bakal balik, tapi kita harus aware ini temanya itu mean reversal trend. Ini trendnya ini lagi mean reversal nih sekarang. Jadi ada mean reversal ini yang bakal bikin marketnya itu agak kuat. Ya. Nah, mungkin yang gua mau tanya juga sebenarnya kan kita punya US dollar, rupiah terhadap US dollar ini lumayan tinggi ya bro ya. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Aku lihat kalau ikut seminar kita yang tadi siang sama report kemarin report makro, aku lihatnya udah overshooting kok. Anything above 17,000, aku lihatnya 17,2, 17,5 around that level.
kita ada harus jual dolar. Ini selalu tuh temanya itu dolar itu A, B, C, nanti ada tengahnya. Gua lihat tengahnya ini bakal di bawah 17.000 lagi, 16.7, 16.8, tapi sekarang memang lagi disikat dulu ke atas. Sama mirip kayak saham, akan ada fasenya ini jatuhnya banyak, ini lagi jadi rupiah. Jangan takut kalau gua lihatnya rupiah ini udah di ujung ini depresiasinya. Oke. Oke. Tapi kalau Om Farul sendiri melihat kayak rupiah kita targetnya bisa ke berapa ya untuk tahun ini? Kalau IHSG aku percaya second half USD. kita balik lagi ke atas 9.000. Second half kita balik lagi ke batas 9.000, tapi aku lihat jangka pendek paling nggak IHSG ini udah harus di atas 75 dulu lah. Atas 75 hanya untuk mereverse ekspektasi yang tadinya jelek. Ekspektasi yang tadinya jelek, ada berbagai macam downside, kalau angkanya ternyata masih oke, masih bisa rally lagi dekat-dekat ke 8.000, tapi itu chance yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, saya lihatnya anything IHSG di atas 7.500, manfaatkan, netralin lagi portofolio ketika udah naik. Jadi itu karena aku lihat ini lagi saya roman. Kenapa aku lihat seperti itu? Aku mempertimbangkan likuiditas yang ada di market dan stance-nya Bank Indonesia. Sampai hari ini, tingkat suku bunga SRBI itu naik, Pak. Kalau tingkat suku bunga SRBI naik sama likuiditas itu kering, kita di market, ini ya, yang trading itu semuanya pasti pakai, cash, Pak. Tradingnya itu cash keras, cash equity lah gitu ya. Kalau istilahnya di asing itu cash equity, margin masih mati. Nah, ini kok Amil bisa cerita nih, margin facility di mana-mana belum hidup lagi. Yang bisa bikin market itu kencang, likuiditas sudah jalan, dan margin facility hidup lagi di mana-mana. At the moment, belum. Kalau belum, likuiditasnya belum banyak, kita harus hati-hati. Aku lihatnya besok mungkin masih ada recovery lagi, 2 hari lagi udah naik lagi, aku lihat mungkin anything above 7.500 kita harus TP. Apakah boleh beli big banks? Technically ya. Technically big banks gara-gara flow asing balik. Tapi aku tidak berubah dari kalau aku nggak beli big bank. Tetap belum ada nih. Ya. Setuju. Jadi kalau yang dibicarakan Farul tadi, ya setuju sih. Mungkin kalau kita ngomong tactical play untuk sementara rebound masih ada chance ya, Rul ya. Nah, good newsnya nih, kalau kita lihat ya, yes, yang namanya indeks ini kan biasanya cenderung naik pergerakannya ke atas ya, Rul ya. Nah, sementara dalam pergerakan turun kemarin itu IHSG itu banyak sekali buat gap down ya. Nah, gua mantau ini 1, 2, 3, 4, 5 gap down. 4 gap down nih bro. Hari ini doang dia naik. Nah, otomatis kalau kita ngomong gap ya itu arah target kita kenaikan lah. Yang paling dekat ini kan 7.585. Harusnya angkanya nggak beda jauh sama yang tadi lu sebut ya, Rul ya. Iya, 7.500. Aku lihat nutup. Gapnya nutup. Aku pede 1 bulan ini gapnya nutup tuh. 1 bulan nutup. Kasih nutup. Ya. Insya Allah nutup. Tinggal saham pilihannya aja kok. Oke. Nah, tapi kan Cepat. kalau kita lihat nutup ini sebenarnya yang ngedrive apa nih, Rul? Apakah karena semua sektor dianggap udah terlalu murah, makanya dia gampang rebound, atau terlalu murah. Ini dianggap terlalu murah dan juga saham-saham fundamental itu yieldnya udah nggak masuk akal. Itu banks itu earnings yield udah 9% lebih. Dividen yield beberapa yang udah 9% lebih juga. Udah far above government bond. Aku lihatnya temanya itu ya yang fundamental big boys udah pasti masuk lagi ke sana. Udah terlalu murah. Suddenly kan kemarin pada ngangkat emerging market ini, walaupun belum overweight Indonesia, flow akan balik, itu ya aku lihat. Dengan kondisi global yang udah juga di sana. Kita harus manfaatkan di sana. Nah, Rul, jadi gua sambil ini, Rul. Jadi sebenarnya kenapa nih kok lu memilih temanya nih what if? Apakah karena sebenarnya lu boleh cerita nggak kenapa gitu? Kenapa kok what if-nya? What if itu kan yang pasti waktu Senin kan kita nggak tahu ini Trump tiba-tiba damai kan. Tiba-tiba damai nggak tahu. Waktu itu kita lihat nih what if kondisinya udah price in semuanya. Pada kenyataannya udah kebukti nih. Bahwa kondisi-kondisi terburuk itu paling tidak sekarang sampai 2 minggu ke depan itu bisa keluar. Volatilitas fix turun. What if, aku ceritain itu, what if asing bakal balik badan. What if itu sentimen semuanya yang udah negatif itu selesai. Paling tidak kondisinya sekarang berubah jadi netral.
Tidak dalam kondisi yang super negatif kayak kemarin. Kan aku mau bahas tentang defisit fiskal kita. Soalnya kalau data per Maret, data terupdate itu untuk kita sendiri defisit fiskalnya tercatat di minus 0,9% terhadap PDB per Maret 2026. Dan diproyeksikan bakal mendekati batas minus 3% pada akhir tahun. Itu kan agak sedikit bahaya ya, Pak Faru, kalau kayak Ya, itu kalau aku kejadian. lebih lihatnya terkait komunikasinya ke market, dan satu hal mungkin yang market belum digest itu adalah tahun ini pemerintah itu mau meratakan belanjanya kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kalau bertahun-tahun belanja itu kan meledaknya kuartal 4. Tiba-tiba naik di ujung tahun, ini enggak. Jadi kalau aku lebih lihatnya ada defisit 0,93, tapi defisitnya akan cenderung naik di kuartal 2 nanti, tapi kuartal 3, kuartal 4 akan ada perbaikan. Tapi yang aku lihat, kondisi resiko defisit melebar. Orang takut defisit lebih lebar daripada 3% to PDB. At current moment itu sudah dipricing sama market. Mau pertanyaannya mau sejelek apa lagi? Ternyata kemarin pendapatan pajak naik 20%, Pak. Itu recovery loh, pendapatan pajak sekarang tahun ini. Itu recovery dari low base tahun lalu kan jelek banget. Ini udah mulai recovery. Jadi aku lihat on the state budget, situasinya sekarang itu udah jelek sekali. Surprise lebih banyak di sisi positif dan dibandingkan negatif. Karena aku percaya harga minyak lompat sama harga batu bara naik, pendapatan negara akan surprise, Pak. Ini aku lihat. Terutama batu bara ya. Batu bara, sawit, pendapatan negara itu akan surprise di sana. Dan kita tunggu, saya sangat berharap RKAB tidak jadi dipotong. Kira-kira kayak gitu. Pak Faru barusan mention mengenai RKAB kan. Soalnya ada rumor bahwa RKAB dari nikel sama batubara bakal di-adjust ya dalam waktu dekat. Iya, harus. Harus aku lihat itu harus dinaikin. Kalau enggak itu sia-sia pendapatan negara dan current account. Karena itu aku tidak seberes itu sama rupiah. Rupiah anything dia di atas 17.000, 17.200, misalnya 17.500. Bapak Ibu saya sarankan jual. Pergi ke money changer kesayangan Bapak Ibu, jual dolarnya, langsung cari Kohans, langsung cari Komai, subscribe. Masuk ke Terima Plus, beli saham, beli instrumen. Kira-kira kayak gitu. Awal-awal kemarin waktu sejak MSCI sempat recovery, orang-orang melewati dead cat bounce. Nah ini sekarang yang lebih banyak pertanyaan gue nih, sebenarnya gue udah boleh average down nggak barang-barang orang-orang yang kita ngelihat nih dari retail nih, bukan barang-barang orang beli baru terus mereka untung, karena barang-barang mereka pada nyangkut sebelumnya. Nah pertanyaan paling banyak, ini kapan gue boleh masuk lagi ke market? Kalau sekarang by valuation harusnya udah oke, mean reversal. Tapi kalau misinya average down, barang-barang yang nggak punya cerita corporate action story atau corporate action company-nya itu udah kelar. Kayak kemarin-kemarin aku lihat nggak? Kalau misalnya nih, ini kita lagi trading misalnya BRPT. BRPT akan naik tutup gap ke atas, iya. Tapi bermimpi BRPT di atas 5.000 lagi atau balik ke 7.000, 8.000, itu sudah nggak ada, Pak. Zamannya udah agak beda. Kalau saya punya pandangan gitu. Average down, harus mindset-nya ini udah agak berubah. Kita harus ngelihat ke ekonomi perang, kita lihat mana yang ya perangnya kemungkinan bakal lama, ini mana yang bakal oke. Yang punya batu bara, yang punya copper, bauxite dan lain-lain itu yang bakal jalan. Itu yang aku lihat harus jadi perhatian sih. Untuk average down kita udah harus realistis ini. Ceritanya udah selesai atau enggak? Karena kalau cerita murah, barangnya murah semua. Apakah barang ini akan naik? Ini bakal naik semua ini kok. Karena ini kan mean reversal aja nih. Ini bakal naik semua ke atas. Apa namanya, likuiditas temporarily lagi balik, tapi kalau mau average down, posisi jangka panjang udah harus dipikirkan. Pesan dari saya, recovery akan terjadi di bulan di bulan April ini. Ini adalah aku melihatnya itu mean reversal trade, bukan apa kita jadi bagus, enggak. Dari tadinya ekspektasi jelek banget, itu jadi oke. Itu akan membuat banyak saham yang tadinya itu dipanis, itu akan balik lagi. Kita fokus di sana aja. Trading fokus di sana aja sampai dos saham-saham yang tadinya konglo turun ini naik lagi, tutup gap, dan ditambah saham-saham fundamental yakni yang terkait komoditas. Itu aja dua hal yang clear. So far aku lihat di atas 7.500 udah harus kurangin. Ini biasa kalau kita lihat dari dulu, ini kan naik-naik, ini turun, naik dulu, marketnya mesti double bottom besar dulu kok.
double bottom besar baru nanti naik dahsyat.